bahwa kita ingin matinya dalam keadaan husnul khatimah. Kita nggak ingin su'ul khatimah. Makanya supaya kita bisa husnul khatimah, diantara yang perlu antum amalkan, antum catat, nggak ada di buku ini. Kita semua ingin matinya dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik. Karena seluruhnya apa yang kita lakukan itu yang paling penting akhirnya. Bagaimana akhirnya? Sebab Nabi bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Hadis sahih Bukhari Muslim. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada apa? Akhirnya baik atau tidak dia. Makanya untuk bisa mencapai husnul khatimah, yang pertama takut kepada Allah. Yang pertama takut kepada Allah. Dan itu nanti masuk poin yang keempat. Untuk bisa mengefisienkan waktu, kita harus takut kepada Allah SWT. Yang kedua, taubat dari semua dosa dan maksiat. Yang kedua, taubat dari semua dosa dan maksiat. Taubat dari semua dosa dan maksiat. Dan taubat ini harus segera, nggak boleh ditunda. Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semuanya wahai yang beriman, agar kalian menjadi orang yang sukses. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang jujur, taubat yang benar, taubat yang ikhlas. Taubat yang tidak diulangi lagi perbuatan dosa. Segera, kata Imam Ibnu Qayyim, taubat itu merupakan awal perjalanan seorang mukmin, pertengahan dan akhir. Jadi kita harus segera taubat. Itu disebutkan oleh beliau dalam kitabnya Madarijus Salikin. Kemudian yang ketiga berdoa agar kita ditetapkan di atas kebenaran. Dan juga ditetapkan dalam melakukan amal-amal saleh. Ditetapkan di atas kebenaran dan ditetapkan dalam melakukan amal-amal saleh. Seperti doa Nabi yang terbanyak, Nabi berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu. Itu yang paling banyak Nabi berdoa. Atau ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku atas agamamu, atas taat kepadamu. Tetapkan hatiku untuk taat kepadamu. Itu minta kepada Allah agar ditetapkan hati kita di atas kebenaran dan juga di atas amal-amal soleh. Yang keempat, kisarul amal. Kisarul amal artinya pendek angan-angan. Pendek angan-angan, jangan panjang angan-angan, pendek angan-angan. Sebab orang kafir itu panjang angan-angan. Allah menyebutkan dalam surah Al-Hijr, dan sudah kita baca ayatnya, ayat 3 tentang orang kafir, darhum yakulu yatamatta'u wa yulhimul amal fasawfa ya'lamun. Amal bukan amal, bukan amal. Pakai hamzah amal. Biarkan mereka makan dan bersenang-senang, wa yulhihimul amal. Mereka dilalaikan oleh apa? Panjang angan-angan. Fasawfa ya'lamun, dan mereka akan tahu tentang akibatnya. Dan ingat bahwa setiap kita pun kadang-kadang punya panjang angan-angan semua. Kata Nabi SAW, la yazalu qalbul kabiri syabban fitnataini fi hubbi dunya wa tulil amal. Kata Nabi, senantiasa hati orang yang sudah tua itu tetap muda dalam dua perkara. Orang yang sudah tua tetap muda hatinya dengan dua perkara. Yang pertama, hubbud dunia, cinta dunia. Yang kedua, tulul amal. Tulul amal. Panjang angan-angan. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Jadi manusia semuanya ini, muslim maupun kafir, seperti itu. Nabi bicara soal orang Islam ini. Kalau orang kafir sudah dari awal sudah mereka seperti itu. Kita wajib ingat
bahwa jangan sampai kita cinta kepada dunia. Sebab orang yang sudah tua itu tetap muda dengan cinta pada dunia. Terus dia ingin harta, ingin benda, ingin segala macam sudah. Yang kedua panjang angan-angan. Padahal sudah mau masuk liang kubur, sudah dikit lagi mau mati, tetap dia masih terus saja suruh beli ini, segala macam sudah dia beli. Padahal dia sudah mau mati. Bukan dia persiapkan dirinya buat taubat kepada Allah, amal-amal soleh, enggak dia. Makanya hati-hati kita, jangan panjang angan-angan. Kemudian yang kelima yaitu menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Kalau tadi yang kedua taubat, kalau yang kedua tadi taubat, yang kelima yaitu kita harus menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Kalau kita terus menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat, mudah-mudahan kita husnul khatimah. Kalau kita terbiasa dalam perbuatan dosa, bukan mustahil orang itu nanti akan mati dalam keadaan berbuat dosa. Betapa banyak orang-orang yang mati dalam keadaan berbuat dosa. Ada yang mati dalam keadaan minum khamar, ada yang mati ketika berzina, ada yang mati ketika dia meninggalkan sholat, ada yang mati ketika dia mengambil harta orang lain, ada yang mati ketika dia korupsi, ada yang mati dalam keadaan berbuat maksiat dan yang lainnya. Maka itu hati-hati, jauhkan perbuatan dosa dan maksiat, jangan dianggap remeh. Karena semua dosa dan maksiat semuanya adalah penyakit. Antum bisa baca bukunya Ibnu Qayyim, Ad-Da' wa Dawa, penyakit dan obatnya. Yang keenam, as-sabru al-masaib. Yang keenam, kalau kita ingin husnul khatimah, kita sabar atas musibah. Sabar atas musibah. Musibah ini banyak. Penyakit, kematian, kehilangan harta, kurangnya buah-buahan, dan yang lainnya. Kita wajib sabar. Dan banyak orang gak sabar. Ketika dia gak sabar, mati dalam keadaan tidak sabar dia. Kalau antum lihat penyakit yang Allah berikan kepada manusia, sebentar, sehat, senang, dari mulai dia lahir sampai dia umur 20 atau 30 atau 40. Sakit paling berapa hari? Sakit paling berapa pekan? Sakit mungkin setahun atau 2 tahun, tapi nikmat yang banyak itu dia lupa dengan nikmat yang sekian banyak. Sakit cuma sebentar, tapi nikmat yang paling banyak nikmat. Dan ini pun dengan penyakit yang Allah berikan, Allah sangat sayang kepada hamba, dihapuskan dosanya, diangkat derajatnya, dan dengan itu Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Kalau dia sabar, dia redo. Tapi banyak orang yang gak sabar dan tidak redo. Sehingga apa? Dalam keadaan dia gak sabar dengan penyakitnya, ada yang bunuh diri, ada yang datang ke dukun, ada yang datang ke kubur-kubur keramat supaya minta disembuhkan. Akhirnya mati dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah SWT. Dosa besar yang paling besar yang dilakukan. Akhirnya apa? Su'ul khatimah. Akhir kehidupan yang jelek. Makanya harus sabar kita. Kemudian yang ketujuh, husnul dzan. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wajib untuk husnul dzan kepada Allah SWT. Yaitu diantara cara-cara untuk mendapatkan husnul khatimah. Selanjutnya, kita harus takut kepada Allah untuk bisa efisien terhadap waktu ini. Takut kepada Allah. Kemudian muhasabah, introspeksi pada diri kita. Kita harus introspeksi terus, apa dari yang sudah kita laksanakan yang wajib, apa yang kita lalaikan. Introspeksi. Sebab Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian memperhatikan setiap jiwa tentang apa yang dia sudah persiapkan untuk apa? Untuk hari akhirat. Apa yang dipersiapkan? Bertakwalah kepada Allah dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi kita harus muhasabah. Kemudian yang keenam, berdoa kepada Allah. Selalu berdoa agar Allah memberikan kepada kita taufik, memberikan kepada kita kemudahan. Dan saya sebutkan di sini, kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa mengatur waktu, mudah
untuk tunduk kepada Allah, agar lisan kita jujur, anggota tubuh kita khusyuk, dan diberikan taufik oleh Allah untuk bisa menjaga waktu. Doa kepada Allah siang dan malam. Kemudian yang ketujuh, memupuk semangat yang tinggi. Dan doa ini penting, doa ini manfaat ya. Jadi kita harus berdoa dan Allah menyuruh kita untuk berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoakan kepada aku akan kabulkan doa kalian. Makanya kalau kita belum bisa mengatur waktu, doa kepada Allah agar kita bisa mengatur waktu. Tinggal antum berusaha untuk mengatur waktu itu dengan sebaik-baiknya setiap hari. Robah pola hidup kita, harus kita robah. Kemudian memupuk semangat yang tinggi. Seorang mukmin itu harus semangat tinggi dalam berbuat kebajikan. Nggak boleh lemah, nggak boleh malas, nggak boleh futur. Seorang mukmin nggak boleh lemas, seorang mukmin nggak boleh malas, nggak boleh lemah, nggak boleh futur. Perhatikan itu. Kadang-kadang dia lemah, nggak semangat. Ini faktornya karena kurang keikhlasan dia kepada Allah. Faktornya karena kurang ikhlas dan kurang dia menuntut ilmu syar'i dan juga kurang mengamalkan ilmu syar'i. Maka dia harus semangat. Orang mukmin harus semangat dan berlomba-lomba dalam kebajikan. Gak boleh dia lemah. Terus dia harus berusaha yang terbaik. Kalau dia mencari nafkah, dia semangat. Dagang semangat. Kenapa untuk ngaji gak semangat? Kenapa nuntut ilmu gak semangat? Kenapa baca Quran gak semangat? Kenapa melakukan amal soleh gak semangat? Kenapa bersedekah gak semangat? Kenapa berbuat baik kepada orang tua gak semangat? Kenapa bangun malam gak semangat? Kenapa? Berarti ini semua amal-amal soleh. Antum lihat sini. Para nabi dan rasul yang mereka sudah dijamin dengan sorga, mereka nggak berpangku tangan. Saya sudah dapat jaminan sorga, udah cukup, udah nggak perlu lagi beramal soleh. Tidak. Hatta Nabi Muhammad SAW terus melakukan amal-amal soleh. Nabi-nabi, antum lihat di sini di dalam surah Al-Anbiya ayat 90. Mereka semangat, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'una raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka para nabi dan rasul bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan berdoa kepada kami pada waktu mereka berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan harap, dan mereka khusyuk kepada kami. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang semangat dalam berbuat kebajikan. Dan Nabi juga bersabda SAW, Inna Allah Ta'ala karimun yuhibbul karam wa yuhibbu ma'alil akhlaq wa yakrahu sifsafaha. Allah itu karim, Allah itu mulia. Allah mencintai orang yang karim, yang dermawan. Allah mencintai akhlak yang tinggi, akhlak yang mulia, dan Allah membenci perkara-perkara yang rendah dan hina. Hadis ini sahih, ya Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Kabir, Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Auliya. Jadi Allah itu karim, dermawan. Allah mencintai orang-orang yang dermawan. Allah juga mencintai akhlak yang mulia, yang tinggi. Dan Allah membenci akhlak yang rendah. Kalau kita lemah, malas, ini akhlak yang rendah. Lemah, gak semangat, malas, ini akhlak yang rendah. Allah mencintai akhlak yang mulia. Dan Allah tidak suka kepada akhlak yang rendah. Kita harus bersemangat dalam kita menuntut ilmu, semangat dalam menggunakan waktu kita untuk melakukan amal soleh. Jangan lemah kita. Nabi juga bersabda SAW, Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in bila wala ta'jaz. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Dua-duanya ada kebaikan. Masalah imannya. Kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uka. Berkemauan keras kepada yang bermanfaat bagi kamu. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah, wala ta'jaz, jangan lemah. Jadi kita harus punya kemauan yang keras dan minta tolong kepada Allah dan jangan lemah. Kemudian saya sebutkan di sini diantaranya kita harus banyak membaca Al-Quran, baca hadis Nabi, membaca kisah orang-orang yang soleh. Kemudian juga berdoa kepada Allah. Kemudian juga membaca dan mengingat tentang keadaan hari kiamat, surga, neraka. Kemudian melaksanakan ketaatan dan sabar, istiqomah, dan selalu berpikir untuk yang bermanfaat. Jadi ikhwan fillah, ini antum perhatikan. Jadi kita harus ingat bahwa waktu itu cepat berlalu. Kita betul-betul harus kita gunakan waktu ini. Antum lihat,
ya, tentang ciri dari waktu di halaman 108. Halaman 108 sampai halaman 111. Jadi waktu itu punya ciri dia paling berharga. Lebih berharga dari emas dan perak waktu ini. Kemudian waktu itu sangat terbatas. Waktu itu cepat berlalu dan tidak akan kembali. Dan waktu itu berlalunya dengan cepat. Makanya betul-betul kita harus gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Enggak boleh kita sia-siakan. Makanya disebutkan oleh Yahya bin Hubairah al-Baghdadi, kata beliau, al-waqtu anfasu ma'unita bihifdhihi wa arahu ashal ma'alaika yadhi'u. Waktulah yang paling berharga untuk engkau jaga, dan aku melihat waktu itulah yang paling mudah hilang dari dirimu. Jadi waktu ini kita harus jaga betul-betul. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, kita juga usahakan meninggalkan majelis-majelis yang tidak ada manfaatnya. Ya, apakah itu telepon, SMS, ngobrol, majelis, atau apa saja, pekerjaan yang tidak manfaat, tinggalkan. Kita harus tinggalkan semuanya. Sebab Nabi bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Jadi majelis yang enggak bermanfaat tinggalkan. Kemudian jangan tunda-tunda. Apa yang bisa kita lakukan sekarang, kita lakukan. Jangan ditunda. Makanya ikhwani fiddin, azakumullah, kita berusaha bagaimana memperbaiki keadaan kita. Antum lihat bab yang ke-6 yang terakhir yang saya akan bahas, yaitu tentang bagaimana kita memperbaiki keadaan kita. Jadi kita memperbaiki masa lalu dan masa yang akan datang. Ini saya ambil dari penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim. Antum lihat bab yang ke-6. Jadi waktu yang telah lalu diperbaiki dengan cara apa? Dengan menyesal, dengan bertaubat, dengan istighfar. Saya ulangi, waktu kita diberikan oleh Allah, kata para ulama, cuma 3 hari atau 3 waktu. Waktu yang lalu, yang sekarang akan datang. Waktu yang lalu, kita ini semua sama. Waktu yang lalu, saya, antum, kemudian para penguasa, para raja, orang kaya, pejabat, sama semuanya. Semuanya sama. Waktu yang lalu kita sudah banyak berbuat dosa dan maksiat. Saya dan antum sama. Waktu yang lalu itu banyak kita sia-siakan waktu kita dengan perbuatan yang dosa, perbuatan maksiat, perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Nah sekarang bagaimana? Kita introspeksi, kita taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, kita menyesali semuanya. Kemudian yang kedua, waktu yang akan datang. Yang akan datang diperbaiki dengan mencegah diri perbuatan dosa. Itu yang akan datang. Jadi waktu yang lalu dengan bertobat, yang akan datang dengan kita mempersiapkan diri jangan sampai kita berbuat dosa dan maksiat. Tapi yang akan datang belum tentu kita dapat. Yang akan datang, yang besok belum tentu kita hidup. Maka yang paling penting sekarang waktu yang kapan? Yang sekarang ini, yang hari ini kita kerjakan. Itu yang manfaat. Kita perbaiki dengan melakukan amal soleh. Tinggal kita atur waktu kita. Jadi antum berusaha hari-hari ini melakukan bekal. Antum atur. Antum bikin jadwal sendiri. Ini bagaimana mengefisien waktu. Antum jadwal dari mulai subuh antum bangun atau sebelum subuh. Antum bangun jam 3 atau jam 4. Atur. Jam 4 antum bangun, sholat tahajud, sholat witir. Kemudian istighfar. Minta ampun kepada Allah. Wabil asharihum yastaghfir. Waktu sahur mereka minta ampun kepada Allah. Kemudian sholat subuh berjamaah. Karena laki-laki wajib sholat berjamaah di masjid. Kemudian zikir pada subuh. Zikir pada sholat. Kemudian zikir pagi. Kalau bisa kita ada waktu lagi sampai syuruk. Kalau nggak bisa, pulang baca Quran sedikit. Berapa ayat baca Quran. Kita harus punya target. Kita menghatamkan Quran dalam sepekan 30 juz. Atau 2 pekan. Atau sebulan. Pokoknya target kita
sebulan hatam. Berarti satu hari berapa juz? 1 juz. Ada target kita. Pagi berapa lembar, siang berapa lembar, atau sore berapa, atau malam berapa lembar. Ada target. Kemudian setelah itu kita waktu makan, waktu mandi, kemudian kerja atau dagang atau sebagai penuntut ilmu, antum masuk ke sekolah, kelas. Itu apa yang kita baca? Yang di rumah ibu-ibu, apalagi setelah suaminya makan, sarapan, pergi, anak sekolah pergi, apa yang dilakukan di rumah? Ada buku yang bisa dibaca, ada bisa baca Al-Quran, tinggal atur waktu. Kalau masih ada anak kecil, ya umumnya dia bermain, tinggal kita lihat permainan dia. Kalau dia tidur, kita bisa gunakan waktunya untuk baca. Baca bisa semuanya. Semua orang bisa, tergantung bisa ngatur waktu atau tidak. Jadi waktu pagi apa yang dikerjakan, waktu siang apa yang dikerjakan. Ketika kita masuk kelas, guru nggak ada, apa yang kita baca. Ketika menunggu ustadz, apa yang kita baca. Ketika menunggu pekerjaan, apa yang kita baca. Ketika kita di bis, menunggu kereta, apa yang kita baca. Zikir apa yang kita lakukan, zikir kepada Allah SWT. Waktu itu bisa kita atur. Kita yang ngatur waktu itu. Kemudian siang apa yang kita lakukan. Kemudian sore setelah sholat asar kita zikir pada sholat. Kemudian zikir sore kita baca. Kemudian kita murajaah sedikit bacaan Quran kita. Kemudian apa lagi yang bisa kita lakukan? Bantu istri, bantu orang tua. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Pada maghrib baca Quran sampai isya. Jangan nyalakan HP sudah. Matikan semua HP itu. Maghrib sampai isya baca. Antum baca, istri antum baca, anak antum baca. Kemudian makan sama-sama, jangan masing-masing, makan sama-sama. Dengan istri dan anak harus kumpul sama-sama. Kemudian pada isya apa yang kita lakukan lagi? Terus sampai menjelang tidur, zikir apa yang kita baca menjelang tidur. Jadi ada target kita. Sehari berapa buku yang kita baca, atau sehari berapa lembar yang kita baca. Quran juga. Jadi tinggal kita bikin jadwal untuk kita. Orang lain nggak perlu tahu. Kalau itu kita gunakan, insya Allah kita sukses. Dan banyak yang bisa kita lakukan. Begitu juga amal-amal soleh yang kita bisa lakukan setiap hari, setiap pekan, apa yang kita lakukan. Dan jangan tinggalkan untuk selalu mengerjakan sholat pada waktunya dengan berjamaah. Itu perhatikan itu. Jangan lupakan zikir pagi dan sore dan zikir-zikir yang umum. Jangan lupakan juga untuk berbuat baik pada orang tua. Ingat itu. Setiap hari mesti ketemu dengan orang tua. Kalau orang tua kita jauh, kita telepon. Setiap pekan datangi orang tua. Kalau jauh juga luar kota, usahakan setiap 2 pekan atau sebulan sekali datangi orang tua. Berbuat baik. Karena itu jalan menuju surga. Berbuat baik orang tua. Perhatikan, seorang istri dia wajib taat kepada suaminya. Apa yang dia harus lakukan untuk menyenangkan suaminya? Mengurus anaknya wajib. Tapi nggak boleh ditinggalkan untuk ngaji, nuntut ilmu, tinggal diatur waktunya. Insya Allah kalau antum gunakan waktu itu sebaik-baiknya akan sukses. Tapi yang harus antum ingat, jauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Jangan berbuat dosa maksiat. Dan jangan menunda-nunda pekerjaan. Jangan berbuat dosa maksiat dan jangan menunda pekerjaan. Yang bisa kita kerjakan sekarang kerjakan, jangan ditunda. Dan juga jangan sekali-kali bawa pekerjaan kantor ke rumah, jangan. Yang apa yang di kantor kerjakan di kantor, selesaikan semua di kantor, jangan dibawa ke rumah. Karena di rumah ada pekerjaan yang wajib kita kerjakan. Untuk istri kita, anak kita, dan untuk kita juga. Kerjaan yang harus kita lakukan. Coba antum atur, antum merubah, ini untuk semuanya. Termasuk juga para penuntut ilmu, bukan hanya orang awam. Antum penuntut ilmu, para dai, para ustadz, banyak para ustadz juga nggak bisa ngatur waktunya. Sehingga habis waktunya bertahun-tahun cuma ngomong aja, ceramah aja di mana-mana, nunggu panggilan, nggak boleh. Dia harus baca dan melakukan amal-amal soleh, berjihad dengan dirinya, dengan hartanya, dan banyak yang harus dilakukan untuk Islam dan kaum muslimin. Bukan hanya ceramah aja, didik umat dengan tauhid kepada Allah, didik umat ini, ajarkan mereka yang benar. Bukan sekedar gimana panggilan orang ceramah, Ustadz nanti ngisinya ini, kok mau diatur sama orang kaya demikian? Suruh ngisi ini mau? Jangan. Antum isi tauhid kepada mereka. Isi mereka tentang akidah yang benar, pemahaman yang benar sampai mereka paham. Jelaskan mereka pasti akan mati dan kembali kepada Allah yang ditanya pertama kali tentang tauhid oleh Allah Taala. Ingatkan mereka. Dan kita semua pasti akan kembali. Dan kita wajib taubat kepada Allah atas semua dosa. Saya pikir cukup sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita kaji manfaat dan dapat kita amalkan. Nanti antum baca juga tentang pertanyaan-pertanyaan yang saya sebutkan, antum jawab sendiri ini. Ya, nanti semuanya baca dan jawab sendiri di halaman 137.
bab yang ketujuh. Coba antum tanya kepada diri antum sudah laksanakan belum ini? Pertanyaan-pertanyaannya. Keseharian seorang muslim, yang laki dan perempuan. Ya. Saya pikir cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.